Oh, ini saya lurusin ya. Jadi gue dikirimin. Oh, tidak pernah menuliskan itu. Buat saya itu panggilan Allah. Karena udah ketentuan. Kita dikejar orang yang mati, nggak dikejar orang yang mati. Orang sakit yang mati, orang sehat juga mati. Gitu. Kematian itu kehendak Allah. Mau diguna-guna, mau teluh. Kalau Allah takdirkan belum meninggal, dia belum meninggal. Lima hari sudah almarhumah Empok Alpa menghembuskan nafas terakhir, namun luka mendalam serta deras air mata masih terus mengiringi. Bagaimana tidak, semasa hidupnya, almarhumah dikenal sebagai sosok berjiwa suci dengan kemurahan hati kepada sesama. Akan tetapi, perihnya luka belakangan kian terasa, lantaran di media sosial telah hadir secari kertas berisi tulisan tangan yang diduga merupakan surat wasiat dari wanita bernama Asri Nina Carolina tersebut. Di dalam surat itu, almarhumah Empok Alpa dikatakan meninggalkan pesan kepada keluarga, sahabat, hingga jutaan masyarakat Indonesia untuk tidak berlama-lama meratapi kepulangannya menghadap Yang Maha Kuasa. Sontak saja, pesan itu berhasil memancing lagi air mata haru yang sejatinya belum kering benar. Namun ketika ditemui, sang suami justru meluruskan bahwa almarhumah Empok Alpa tidak pernah meninggalkan surat seperti itu. Lantas, seperti apakah penjelasan Aji Darmaji? Oh, ini saya lurusin ya. Jadi gue dikirimin. Oh, tidak pernah menuliskan itu. Kayak gitu. Dan saya juga tahu kok kayak gitu. Cuma wasiatnya pas mau malamnya itu mau meninggal, cuma gitu aja. Pak, anak kayak gitu, anak sekolahin yang tinggi, makannya jangan sampai susunya jangan sampai kurang, makanan juga harus kenyang kayak gitu. Misalnya kayak anak gitu, yang penting itu anak kayak gitu. Karena itu aja sih anak. Iya, pernah nulis kayak gitu. Lebih lanjut, Aji Darmaji pun berbagi cerita kalau pesan peninggalan almarhumah sang istri hanyalah satu, yakni menjaga anak-anak dengan sepenuh hati serta memberikan hidup terbaik bagi mereka. Sebuah pesan peninggalan indah yang kini digenggam begitu erat oleh Aji Darmaji. Layaknya persembahan terakhir kepada sang istri yang terus hidup di dalam hati. Pesan-pesannya untuk saat ini kan saya memang belum buka. Saudara-saudara saya itu ya bilang jangan buka HP dulu kayak gitu kan, atau TikTok atau beritanya tentang ini, jadi ingat saya kan, dia tahu kan 2 hari ini kan saya ini baru ini nih saya ini gitu agak semangat gitu hari-hari saya belum sampai saat ini saya belum berani naik ke kamar. Kenapa? Itu banyak kenang-kenangan mempo dari kita baru nikah tuh, kasur masih saya simpan, lemari saya yang bawain lemari itu waktu saya nikah saya bawain kayak gitu, jadi masih banyak kenang-kenangan indah gitu. Jadi untuk saat ini saya masih ada berada di bawah tidurnya kayak gitu. Jadi hal kayak gitu saya lagi tutup dulu gitu, saya tutup kayak gitu. Ada sih Mas, tapi mohon maaf banget nih Mas, karena waktu itu amanat banget ya buat waktu itu saya cuma sama Mbak Aji berdua ngomongnya adalah, tapi saya nggak bisa ngomong kan itu amanat Mas. Tapi tadi aku juga udah ngomong sama salah satu keluarganya bahwa ini udah aku sampaikan gitu aja sih. Mohon maaf nggak bisa ngomong karena itu benar-benar amanat banget kan. Ya intinya sih lebih buat ke depan si anaknya ini aja sih. Gitu. Maksudnya kayak amanah untuk anak-anaknya gitu. Iya, gitu. Mirisnya, hal itu bukanlah satu-satunya kabar sumir yang berterbangan di sosial media pasca kepulangan almarhumah Empok Alpa. Pasalnya, belakangan ini juga ramai diperbincangkan terkait kejadian-kejadian supernatural yang sempat menimpa almarhumah semasa hidupnya. Sampai-sampai, tidak sedikit yang mirisnya justru mengait-ngaitkan hal-hal itu dengan kabar kepergian Empok Alpa. Menanggapi itu semua, Aji Darmaji pun dengan tegas membantah mentah-mentah. Baginya,
Tidak ada sedikit pun kaitan antara hal tersebut dengan keperigan sang istri. Dan semua ini murni garis hidup dari Yang Maha Kuasa. Karena bagi Aji, semua yang bernyawa pasti akan pergi meninggalkan kita semua. Enggak, buat saya itu panggilan Allah. Karena udah ketentuan. Kita dikejar orang yang mati, enggak dikejar orang yang mati. Orang sakit yang mati, orang sehat juga mati. Gitu. Karena buat saya itu masa depan manusia cuma satu, kematian itu aja. Kayak gitu. Sedih ya, wajar ya manusia ya gitu. Cuman ya kita kembali lagi toh, kita bakalan nunggu waktu gitu. Gue juga bakalan kayak lu nih kayak gitu. Makanya kalau jarak kuburan saya suka begitu. Ya Allah, ini bakalan kayak gini nih kayak gitu, mengingat kita akan kembali kepada Sang Khalik. Jauh ini sih, oh ya alhamdulillah itu baik-baik aja sih, nggak ada gangguan atau teror kayak gitu. Kalau gangguan penyakit ya memang ada kan, badan lemes tuh kayak gitu kan. Drastis itu pas melahirkan itu baru bener-bener tuh dia badannya udah gemuk kayak gitu kan, ada yang dirasa sakit kayak gitu. Itu bener-bener yang habis pasca melahirkan penyakitnya tumbuh tuh. Karena kayak hal kayak gitu kan kadang-kadang orang ada yang percaya ada yang enggak ya. Iya, itu paling pantang kayak gitu. Pokoknya gitu, ya dijahatin orang kita bersyukur juga kayak gitu ya kan. Mungkin dosa kita berkurang kayak gitu. Ada orang jahat nih, kita jangan jahat lagi kayak gitu. Kalau kita jahatin lagi, kita nggak ada bedanya sama dia. Itu makanya kok kita bilang kalau di dalam orang udah bersyukur aja kayak gitu. Kalau kita nggak bersyukur, kita lawan itu, kita balas itu, nggak ada bedanya kita sama dia, sama-sama jahat, sama-sama jolim kayak gitu. Ikhlasin aja. Ya udah ya kita terimain semuanya. Inti jadi gini, balik lagi kepada diri kita. Kita dihujat, kita difitnah, kita dikatain, kita dibully, kita dimanfaatin, ditipu banyak banget tuh ya. Intinya semuanya balik lagi ke diri kita, ya. Kalau kitanya tidak membalas semua itu, semuanya akan berkali-kali 1000 kali lipat akan berbalik kebaikan kepada diri kita. Udah, itu nyata yang Po Alpa alamin sekarang. Liarnya spekulasi terkait hal itu tentunya tidak bisa dilepaskan dari rekam jejak pengakuan Empok Talpa yang kerap kali bercerita tentang pengalaman mistis yang menimpanya. Mulai dari teror tak masuk nalar, berupa kemunculan pakaian di garasi rumah, hingga kehadiran beberapa makhluk tidak lumrah di kediamannya. Belum lagi jika membahas masa-masa di mana Empok Alpa baru saja memulai karir di panggung hiburan. Udah nggak ada kayak gitu. Itu jauh sebelumnya, itu setahun sebelum sakit kayak gitu. Nggak tahu itu teroran, cuman ya Allah mohon maaf ya jadi rame begini. Ya sekarang siapa yang nggak jerah ya kan, bukan sekali, udah 2 kali, 3 kali itu celana dalam. Ya yang pertama gue masih nggak heroin, yang kedua gue pikir gini, celana dalam siapa, sekarang gini gue ngeliat ya ada keluarga gue yang gede, nggak gede-gede amat, itu celana dalam sampai 3 jengkal gitu, gede banget, warnanya hitam. Udah disamperin tuh di apa namanya, di tangga depan. Kita masih anggaplah nggak punya pikiran macam-macam, masih pikiran positif. Yang ketiga, laporan lagi abang gua, "Dek, ada lagi, Dek. Celana street nih, tanda dalam," gitu. Jerak dong, gue mau berangkat kerja, dapat kabar lagi begitu. Mau nggak mau gue langsung posting, gue rame-ramein. Karena logika ya, di tetangga gue nggak ada yang jemur di depan, nggak ada jemurannya nyampir, nggak ada. Apalagi tanah dalam itu paling ini banget dah, awam banget. Di sini mah nggak ada dah. Logika aja itu ngapain sampai nyampe kemari itu celana dalam, ibarat nyamper ke depan rumah gua gitu lah. Tapi kan gue berpikir sih cuma hanya ya udahlah, positif aja lah, nggak terjadi apa-apa intinya begitu. Cuman aneh aja, ngapain lu lemparin gitu depan rumah gua gitu, tujuannya apa? Jangankan itu, waktu baru awal mau berkarir aja juga ya kayak gitu, hal-hal aneh tuh sering dijumpain di rumah kayak gitu. Ya contoh kayak kelabang merah kayak gitu kan, pas ditutupin di gelas, ditutupin di tisu, besoknya itu buka hilang itu kelabang kayak gitu. Kayak ayam kayak gitu, ayam hitam dibuang di depan garasi. Dulu kan garasi kita belum rapet nih, masih setengah dibuang kayak gitu. Apa bangkai ayam hitam di sini, terus kayak ada kalajengking, kayak ada kaki apa tuh yang bukan kaki 1000, kelabang ada di sini.
terus gua tutup di gelas gitu. Yang kalau ini kalajengking ya, kelabang yang kakinya banyak ya. Kalau yang kalajengking gua tutup si gelas, terus sama laki gue diwiritin, hilang. Masa kalajengking hilang? Dalam gelas? Iya, dalam gelas digituin di kurung sama laki gue. Terus diwiritin sama laki gue semalaman itu, hilang. Masa besokannya nggak ada? Serem ya? Iya. Oh, kalau tanah kuburan itu mah dulu yang awal gue jadi artis. Jadi sekarang logika aja. Di sini gue dulu nggak ada tanah merah loh. Tanah kuburan kita tahu kan, kalau tanah kuburan kayak apa? Itu kayak ada yang ngawur. Waktu itu waktu awal-awal gue masih jadi artis, waktu 1 tahun, 2 tahun itu, yang tanah dikirimin tanah kuburan. Nah di sini kan nggak ada tanah. Sementara itu, Ustaz Reza selaku pendakwah pun mencoba untuk berbagi pandangan agama Islam terhadap isu adanya gangguan tak kasat mata di balik kisah pilu berpulangnya almarhumah Empok Alpa yang kini tersebar luas di mana-mana. Dan layaknya Aji Darmaji, Ustaz Reza pun mengingatkan bahwa umur seorang manusia sepenuhnya berada di tangan Yang Maha Kuasa. Betapa keras percobaan apapun di luar sana, semua tak akan mampu memberikan efek bila sang Halik belum berkenan. Lantas, seperti apakah pesan dari Ustaz Reza melihat ramainya perbincangan terkait hal tersebut? Jadi begini, ada orang di Indonesia ini kan, kita ini kan kaya, hasanah kita kaya, apalagi masalah urusan mistis, masalah karmik. Ada orang terkaitan meninggalnya karena teluh, karena santet. Tapi yang harus kita garis bawahi, ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi kematian tetap satu adanya. Jadi, dan yang kedua yang harus kita garis bawahi, walaupun kita disantet, walaupun kita diteluh, walaupun kita diguna-guna, kalau belum ajal, nggak akan pernah mempan. Kalau belum ajal, jadi la haula wala quwata illa billah. Jadi benteng kita ini ya adalah keyakinan kita, sandaran iman kita kepada Allah. Nanti kalau kita diguna-guna, benteng kita kuat, akan berbalik lagi kepada si pengirim, dan itu fatal. Rumah kita doakan dijadikan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian itu kehendak Allah, mau diguna-guna, mau teluh. Kalau Allah takdirkan belum meninggal, belum meninggal. Bahkan ada beberapa orang yang ditembak, pelurunya mental lagi, memang belum takdirnya. Boleh nggak kita nih curiga? Boleh. Semasa hidup kayaknya dia tuh pengen ngancurin karir, dia tuh berupaya segala macam cara. Ini namanya curiga, boleh. Tapi nuduh nggak boleh. Suuzon sebagai manusia biasa boleh, karena kita ngelihat dari indikasi. Nah makanya agak susah juga, dan kita akan ngabisin energi, ngabisin waktu. Kalau kita kadang-kadang kan hidup ini lebih rumit daripada film Hollywood. Kita nuduh si A, nggak tahu penjahatnya si B. Jadi agak, ya kita kalau udah ini, biarlah nanti Allah yang menghukum. Kalau nggak di dunia, bukan orang banyak karena dia ikhlas, dia belum sempat balas dendam, tiba-tiba modar sendiri musuhnya. Banyak kayak gini, karena dia udah ikhlas. Di saat ikhlas itu Allah turunkan bala bantuan. Selain memberikan pandangan agama Islam terkait hal itu, Ustaz Reza pun menanggapi pula harapan terakhir almarhumah Empok Alpa semasa hidup. Seperti diketahui, sang suami sempat bercerita, tahu almarhumah sempat berharap untuk menutup mata di hari Jumat, guna merasakan berkah dan keistimewaan yang ada. Sebuah harapan kecil yang agaknya didengar oleh Sang Maha Pencipta. Dan almarhumah Empok Alpa harus menghembuskan nafas terakhir di hari Jumat 15 Agustus 2025 silam. Lantas, seperti apakah penjelasan Ustaz Reza terkait keistimewaan hari Jumat yang begitu diharapkan oleh almarhumah Empok Alpa? Kalau meninggal hari Jumat gimana? Tergantung juga individunya. Kalau yang meninggalnya koruptor, orang yang zolim, dia merusuh, walaupun dia meninggal hari Jumat, nggak jaminan juga. Tapi biasanya karena hanya hari baik, orang selalu mengaitkan, oh dia orang baik, meninggalnya hari baik. Dan segala kemungkinan bisa terjadi gitu. Kalau dia
orang baik kita lihat di ayat-ayatnya, nggak bisa ditipu karena apa? Dia boleh aja pura-pura baik, di kampung dia baik, tapi kalau di luaran dia nakal, kita lihat di ayat-ayatnya. Kalau orang baik itu meninggal senyum, meninggalnya juga tenang gitu. Tapi kalau orang pura-pura baik, ada yang mata yang melotot, ada yang mulutnya matanya terbelalak, gak seperti tutup, mulutnya nganga. Jadi kembali lagi, semua bersaksi bahwa Po Alfa orang baik. Insya Allah husnul khotimah, insya Allah ahlul jannah. Kata dia, Pak, ada usaha ngomong gini masa kalau orang meninggal Jumat itu tanpa pertanyaan ya? Iya benar, itu hadis Nabi mah gitu. Berarti mau pengen meninggal hari Jumat aja kali ya? Sering kali dia kayak gitu. Akhirnya mungkin malaikat lewat, dijabah dia meninggal hari Jumat, hari istimewa kayak gitu. Di Islam ini kan ada bulan baik, Syahrul Ramadan, Syahidul Syuhur, ada juga Syahidul Ayyam, ada hari yang baik, yaitu hari Jumat. Makanya banyak yang ngalap berkah, orang berbagi hidangan Jumat berkah, karena hari itu hari yang baik. Jadi biasanya kalau Allah kan kita ini kan Allah ini kan absolute power. Jadi jasmani kita, rohani kita mutlak milik Allah. Kalau Allah ingin ngambil ruh itu adalah sumber kehidupan. Jadi ibarat handphone, baterai ini adalah ruh. Handphone tanpa baterai nggak berfungsi. Nah, ruh kita ini ketika Allah ambil, telinga kita masih utuh, mata kita masih utuh, tapi nggak ada fungsinya lagi, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Tangan kita masih utuh. Nah, kembali kepada hari tadi, memang hari Jumat itu banyak sahabat Nabi, banyak di bawah sahabat kan ada tabiin, ada tabiin dan orang-orang soleh, banyak yang Allah wafatkan hari Jumat, hari baik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.